Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, channelnya para pedagang. Jangan lupa terus belajar, terus tumbuh. Kali ini kita mau lihat pertanyaan dari penonton kemarin di kolom komentar yang menurutku cukup menarik ini untuk dibahas. Kadang kita bingung juga untuk menentukan harga ketika dapat modal atau dapat harga modal itu justru lebih murah. Jualnya lebih murah atau lebih mahal gitu ya. Atau mau ajak, mau sama. Nah, kita lihat dulu, simak pertanyaannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Oke, yang saya tangkap dari pertanyaan ini, intinya adalah semula kulakan atau belanja barangnya ini dengan modal 8.500 per kilo. Ya, saya kira barangnya sembako, mungkin tepung terigu kali ya. Kemudian dijual 9.500, laba kotornya 1.000 gitu ya. Nah, terus karena kemudian belanjanya lebih banyak dalam satuan yang lebih besar, satu karung gitu ya. Nah, teman kita ini dapat harga lebih murah. Harganya jadi kalau dihitung per kilonya itu 7.200 lah kira-kira gitu ya. 7.100 sekian kan tadi. Nah, kemudian pertanyaannya ini sebaiknya jualnya turun karena harga modalnya turun atau tetap seperti semula. Nah, kita bedah satu-satu, teman-teman, kita sharingkan. Nanti kalau teman-teman punya pendapat berbeda, seperti biasa tulis saja di kolom komentar. Ini untuk memperkaya informasi. Jadi kalau dari saya ada informasi seperti ini, saya sharingkan. Nanti teman-teman barangkali bisa sharing informasi yang berbeda, tidak apa-apa, tulis aja di kolom komentar biasa. Nah, kalau dari saya, teman-teman, yang pertama itu kalau harga jual apapun kondisinya selalu cek harga pasaran dulu di sekitar kita ya. Harga pasaran itu berlaku lokal, jadi tidak bisa di daerah saya dibandingkan dengan di daerah teman-teman di rumah. Biasanya beda, umumnya begitu. Pertama, jadi cek dulu harga pasaran di sekitar bagaimana. Jadi kalau misalnya harga pasaran di sekitar kita memang sudah 9.500, tadi kita ambil contoh harga-harganya nanti dari pertanyaan tadi ya, 9.500, 8.500 itu dari pertanyaan tadi itu. Nah, kalau sudah sesuai harga pasaran di situ, ya sudah, itu memang harga pasarannya segitu. Nah, kalau belum, pertanyaannya kalau ternyata harga pasarannya di daerah kita berbeda, misalnya di toko-toko lain 9.000, kita selama ini atau teman kita ini jual selama ini 9.500 karena memang harga modal semula yang didapat itu 8,5, jadi ya paling tidak laba 1.000 gitu ya. Nah, kalau harga pasarannya memang 9.000, kemudian sekarang Anda dapat harga lebih murah, ini menurut saya sih jadi kesempatan untuk Anda bisa menyamakan dengan harga pasaran. Mungkin selama ini jual 9,5 masih laku, tapi nggak terlalu ramai gitu ya. Mungkin orang juga merasa kok lebih mahal ya dibanding toko lain, selisih, tapi selisihnya 500 masih toleransi gitu, jadi it's okay. Nah, kalau ini mau dicarikan momentum atau kesempatan buat menyamakan dengan toko-toko sekitar, nah, Anda jadi bisa jual sama kayak toko lain, ini kan keren juga gitu ya. Sekarang udah sama nih kayak toko lain, ini juga jadi momentum, jadi kesempatan. Itu pertama, teman-teman ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya kan, kalau lebih murah lagi gimana? Misalnya tadi ya, jual pertama kan 9.500, ternyata harga pasarannya adalah 9.000. Gimana kalau jualnya di bawah 9.000 nih? Jadi nggak sesuai harga pasaran tapi malah bisa lebih murah lagi kan, supaya tokonya kelihatan lebih murah gitu ya. Ya, memang bisa sih toko kita akan dapat kesan murah setidaknya di barang itu. Karena kadang konsumen kan ya seringnya beli nggak hanya satu barang toh. Barang itu mungkin lebih murah tapi nanti di barang lain bagaimana? Konsumen juga nanti ambil pertimbangan. Tapi kalau mau misalnya begitu ya akan dapat kesan murah memang, paling tidak melalui barang itu tadi ya. Tapi teman-teman perlu dikaji juga hal-hal yang lain, misalnya gini, kalau saya lihat ini kan barangnya tadi saya kira sembako ya, karena hitungannya per kilo. Nah, kalau sembako itu kan harganya umumnya tidak stabil, jadi bisa ya hari ini atau pada saat kalian belanja kulakan satu karung ini dapat harga per kilonya 7.200. Besok ketika kulakan lagi bisa jadi harga sudah berbeda, nggak 7.200 lagi. Nah, repotnya teman-teman, nanti kalau pada saat kulakan berikutnya harganya naik, otomatis apa? Otomatis Anda juga harus naikin harga jualnya. Karena kemarin dapat harga modal 7.200 per kilo, sekarang udah dapat 8.000 misalnya, atau 7.800 per kilo gitu. Nah, nanti kan kalau kepingin dapat laba yang masih masuk akal seperti sebelumnya, kalian harus naikin harga jual. Nah, ini risikonya nanti tokonya kelihatan nggak stabil harganya gitu ya. Kadang-kadang segini, kadang-kadang
segitu gitu ya. Padahal di tempat lain sama. Di tempat lain bisa stabil kok, di toko ini nggak stabil. Nah, padahal dengan kalian menyamakan harga dengan harga di sekitar, kalian sebenarnya sudah aman, malah terhindar dari harga yang tidak stabil ini. Kalian kadang harus ngerubah-ngerubah harga, belum nanti kalau lupa gitu ya, ini juga ada risiko. Nah, menurut saya itu. Jadi menurut saya sih kesimpulannya tidak perlu menurunkan harga sampai di bawah harga pasaran. Apalagi kalau saya lihat ini barangnya sembako ya. Tadi saya sih menebak tepung terigu ini di pertanyaan tidak ditulis sih kalau harga segitu, di sini ya mungkin sekitaran harga-harga tepung terigu ya. Nah, kalau menurut saya jual di sekitaran harga pasaran sudah baik. Apalagi kalau sebelumnya kalian udah jual di atas harga pasaran, sekarang bisa mengikuti, menurut saya lebih baik, lebih aman, nggak berisiko buat Anda. Itu kedua ya. Terus yang ketiga teman-teman, kalau semula Anda itu kulakan harga 8.500 per kilo, kemudian sekarang kulakan itu dapat harga 7.200 per kilo, itu harga modal per kilonya memang berkurang ya kan, dari 8,5 8.500 ke 7.200 itu kan berkurang. Tapi kebutuhan belanja modalnya secara keseluruhan itu justru bertambah. Kenapa? Karena Anda harus beli satu karung. Tadinya mungkin ketika dapat harga 8.500 dari grosir, Anda bisa fleksibel ya, mau belanja berapa kilo dapat harga 8.500. Tapi karena sekarang mau dapat harga 7.200, kalian belinya harus satu karung. Ya terserah nanti teman-teman kalau mau praktekkan boleh, atau kalau punya pertimbangan pribadi sendiri juga enggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya ini justru jadi momentum buat Anda bisa dapat laba lebih dari biasanya. Dengan menjual harga di harga sebelumnya atau di harga pasaran, kalian bisa dapat bisa dapat laba lebih dari biasanya. Ini momentum, namanya pedagang, masa pengen dapat laba segitu terus. Apalagi sekarang sudah belanjanya per karung. Itu otomatis tadi ya modal totalnya bertambah karena belinya harus satu karung. Kalau modalnya bertambah, otomatis stok barangnya bertambah. Kalau stok barangnya semakin banyak, otomatis risikonya juga bertambah, teman-teman. Misalnya risiko kerusakan barang, dimakan tikus atau disemuti, atau ya kemasannya pecah dan sebagainya, itu kan bertambah. Kemudian Anda juga harus ngeluarin waktu, biaya, tenaga buat ngemas, buat nimbangin sendiri. Itu ya, itu kan harus diperhitungkan. Nah, kalau dengan seperti ini risiko yang bertambah, kalian nggak dapat laba yang bertambah, kan sayang. Jadi ini kesempatan, momentum untuk usahanya semakin maju dengan mendapatkan laba yang semakin baik. Saya kira sih gitu.